arahkan ke dalam dunianya orang dewasa. Nah, tentu saja tidak perlu pendekatan-pendekatan yang rigid ya, pendekatan-pendekatan yang kaku, pendekatan-pendekatan yang seolah-olah kita ada gap yang besar sehingga mahasiswa menjadi takut gitu ya. Kemudian menjadi segan gitulah ya. Kalau ada sesuatu itu diem aja, takut kalau dosennya marah. Nah, itu jangan lagi kalau di kampus ya. Nah, kita mitra aja ya, mitra aja, apalagi nanti kalau sudah Anda lulus ya jadi sarjana, ya mudah-mudahan silaturahim ini terus berkembang. Jadi nyantai aja ketemu, nggak usah menghindar gitu ya. Nyantai aja, siapa tahu bisa ngopi bareng gitu ya. Misalkan, Pak saya kerja di sini nih, Pak Iwang mau ngopi nggak? Misalkan ngajak ke kafe, hayu kalau saya mah gitu ya. Pak Iwang ngelotek gitu misalkan, hayu kalau saya mah gitu ya. Jadi nyantai aja rekan-rekan ya. Termasuk kalau ada masalah-masalah itu jangan didiamkan ya. Silahkan dikomunikasikan. Kalau tidak cukup dengan online ya, dengan media sosial, boleh offline ketemu dengan saya ya. Kalau Anda tahu itu kadang-kala saya masih menerima sampai saat ini ya mahasiswa-mahasiswa baik yang skripsi maupun mahasiswa-mahasiswa yang persiapan mau skripsi atau tugas akhir, sekedar datang ke rumah ngobrol-ngobrol, mencari pencerahan, mencari ide-ide ya untuk tugas akhir dan sebagainya gitu. Termasuk kalau ada masalah-masalah mata kuliah gitu ya, kita bisa sharing ya. Don't worry, be happy lah gitu ya. Oke, jadi itu ya yang ingin saya komunikasikan supaya kita nyantai aja, enjoy bawaannya gitu ya. Oke, itu pengantarnya. Kemudian saya akan coba masuk ke sedikit mengingatkan kembali berkaitan dengan esensi sebuah cash flow management. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, manajemen itu pengelolaan, ya, pengelolaan. Sebentar, ini agak berisik. Ini berisik. Oke, malum di rumah banyak acara, ya. Kalau di luar biasanya saya di luar ini maaf ya, kadang-kala ada ini tetangga, ada anjing, ada apa berisik gitu ya, sehingga saya di dalam aja, enaknya di luar sih seger. Baik, kembali ke materi. Jadi kalau cash ini kas ya, flow ini aliran, cash flow ini aliran kas ya. Sudah saya katakan kas itu harta lancar ya, aset lancar. Jadi sesuatu yang memang bisa segera dicairkan ya, dicairkan. Jadi kalau dijual itu gampang, kalau mau dipakai segera itu bisa, itu yang dimaksud harta lancar ya. Nah, kalau manajemen itu mungkin Anda sudah paham. Manajemen itu secara umum ya, POAK gitu ya, POAK. Planning, organizing, actuating, and controlling ya. Pertama planning itu perencanaan. Orang bilang keberhasilan suatu kegiatan itu 50% dipengaruhi oleh planning ya, perencanaan. Jadi kalau kegiatan itu sudah direncanakan di awal, 50% itu target sudah tercapai. Tinggal 50% lagi ya. Di apa? Di organizing, di actuating, dan controlling gitu. Nah, planning ini perencanaan. Jadi kita membuat perencanaan berkaitan dengan kegiatan usaha ya, khususnya dalam hal ini di kegiatan perikanan dan kelautan. Perikanan kelautan ini sangat luas rekan-rekan ya. Bukan hanya kegiatan menangkap ikan, bukan hanya kegiatan budidaya, bukan hanya pengolahan ya, bukan hanya pemasaran, kan kelautannya ada tentang logistik ya, logistik di laut, wisata bahari ya kan, kemudian kegiatan konservasi, banyak sekali ya, banyak sekali yang bisa dipelajari. Jadi Anda jangan ragu nanti kalau sudah lulus daftar ke perhubungan bisa ya. Saya sudah pernah ngobrol dengan pejabat di perhubungan, orang perhubungan perlu orang perikanan dan kelautan gitu ya.
Jadi membuka wawasan bahwa tidak melulu di AKP, tidak melulu di perusahaan-perusahaan pengolahan ikan, tidak ya. Kita bisa merambah ke industri-industri, Kemenkomar segala macam bisa, karena luas sebetulnya perikanan ini ya. Oke, jadi sangat luas ya. Nah, jadi manajemennya itu sangat luas. Jadi berkaitan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, berkaitan dengan fasilitas-fasilitas, ya kan? Jadi lingkup dari perikanan dan kelautan sangat luas. Jadi kalau di luaran itu kita tidak hanya terkotak ke kegiatan perikanannya, tapi juga ke kelautannya, ya. Kemarin misalkan di perencanaan keuangan, perencanaan industri untuk cold storage juga banyak melibatkan orang-orang perikanan. Ini luas banget ya rekan-rekan. Jadi kalau ingin diskusi berkaitan dengan dunia luar ya, untuk yang terkait dengan sektor perikanan kelautan, bisalah ngobrol panjang lebar ya. Termasuk ke dunia perbankan masuk. Jadi luas banget rekan-rekan. Nah, itu di planningnya, di perencanaannya. Jadi kita harus mampu. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh rekan-rekan ya, diantaranya adalah kemampuan merencanakan ya kegiatan-kegiatan perikanan. Nanti diwujudkan ke dalam, contohnya ya, diwujudkan ke dalam manajemen cash flow ya. Kenapa? Karena nanti teknis ini ya, kegiatan-kegiatan perikanan kelautan ini nanti akan selalu dikaitkan dengan ekonomisnya. Ekonomisnya itu rupiahnya gitu ya. Kita tidak lepas dengan masalah rupiahnya. Misalkan butuh alat ya untuk kegiatan budidaya sekian banyak, harganya pasti dibutuhkan informasi harganya sekian, maka nanti kebutuhan biayanya sekian. Nah, kalau Anda mempelajari ilmu EPP, nanti pada prakteknya juga harus memahami teknis perikanan dan kelautannya itu sendiri ya. Jadi setidaknya aspek teknis dan ekonomis ini tidak bisa dipisahkan ya, satu sama lain. Jadi saling terkait. Ini baru dua aspek. Belum lagi nanti aspek lain ya, aspek lain misalkan aspek sosial. Aspek sosial ini juga akan mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan-tujuan kita di lapangan dengan berdasarkan kondisi sosialnya ya, sosiologinya, kondisi sosialnya, kondisi psikososialnya masyarakat ya, yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang kita lakukan. Jadi secara komprehensif bukan hanya aspek teknis, tetapi Anda sebagai calon sarjana perikanan dan kelautan harus memahami bahkan dari legal formal ya. Jadi aspek legal formal itu berkaitan dengan peraturan perundangan, itu harus paham betul ya. Harus paham betul. Jadi kalau Anda kerja di dunia usaha, Anda bekerja di dinas instansi pemerintah, pemahaman mengenai legal formal, pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundangan terkait bukan hanya perikanan, biasanya terkait dengan perdagangan, misalkan ya, terkait dengan tata ruang dan lain sebagainya, terkait dengan perizinan dan sebagainya, itu saling terkait. Jadi harus Anda kuasai ya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundangan. Nanti turun ke aspek yang kedua, teknis. Teknis ini yang memang harus Anda kuasai betul ya. Sehingga kalau orang luar bertanya bagaimana cara budidaya ikan ini, ikan hias mau ikan konsumsi ya segala macam ya, bagaimana cara kegiatan penangkapan ikan ya menggunakan berbagai teknologi gitu. Anda harus bisa sampai pengolahan sampai distribusi, Anda harus bisa karena itu core Anda di situ ya. Nah, kemudian nanti kan setelah itu pasti di dalam sebuah kegiatan usaha akan larinya ke masalah modal, larinya ke masalah uang, larinya ke masalah biaya, larinya ke masalah benefit. Itu wajib ya, wajib dikuasai.
Jadi kalau tidak hanya mengetahui teknis saja tapi tidak mengerti tentang ekonominya, khususnya finansialnya, ya nanti Anda tidak tahu apakah usaha yang dilakukan itu visible atau enggak, layak atau tidak gitu ya, prospektif atau tidak gitu. Termasuk merencanakan bagaimana nanti saya merumuskan kebijakannya, strateginya, program atau upayanya gitu ya. Nah itu sampai ke situ. Jadi bukan hanya sampai ke masalah teknis ya, tapi sampai ke masalah ekonomis ya. Mungkin berkaitan dengan ekspor impor segala macam. Jadi luas banget. Itu satu hal yang harus wajib lah kalau menurut saya dipahami oleh seorang lulusan perikanan kelautan ya. Nah, kemudian nanti ada aspek sosial, karena bagaimanapun kalau di kita kan sangat kental kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat ini sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai adat, ya sosial budaya, ya karakter masyarakat, ya. Nah itu sangat berkaitan erat ya dengan perilaku-perilaku masyarakat, gitu. Sehingga itu juga harus dipahami, ya. Bisa saja secara teknis dan ekonomis layak, tetapi kalau secara sosiologis tidak dipertimbangkan, itu bisa menjadi ancaman, ya, kegagalan usaha yang akan dilaksanakan, gitu. Sebagai contoh, misalkan begini, ini saya memberikan gambaran saja. Semua orang pada berebut sekarang mencari lahan usaha. Maaf ya, dari angkatan darat, laut, udara, kepolisian pasti punya bisnis tuh orang-orangnya, ya, gitu. Sampai ke preman-preman juga punya bisnis, kuasain, gitu ya. Tender-tender juga banyak yang yang memanfaatkan atau preman-preman misalkannya LSM gitu ya, kemudian memberikan tekanan-tekanan banyak itu, belum lagi masyarakat yang ya katakanlah kecil lah termasuk kita gitu ya. Nah itu kita dihadapkan pada situasi seperti itu, sehingga sangat perlu kita memahami pengetahuan tentang sosiologinya seperti apa. Nanti ini berkaitan dengan pendekatan-pendekatan apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi situasi dan kondisi seperti itu. Ini kan dalam rangka pencapaian tujuan usaha kita, ya. Nah terakhir biasanya dikaitkan dengan aspek lingkungan, ya, aspek lingkungan, karena kan sekarang orientasinya adalah SDGs ya. Setiap kegiatan usaha apapun sekarang harus berwawasan lingkungan. SDGs ini singkatan dari Sustainable Development Goals, ya, SDGs, ya. Sustainable Development Goal. Jadi sudah eranya, walaupun dalam tataran implementasinya masih jauh tanah dari langit. Gitu. Tapi tidak apa-apa, setidaknya orientasi-orientasi seperti itu sudah mulai dilakukan. Ya. Nah itu, terkait dengan pengetahuan mengenai teknis dan ekonomis ini, salah satu di antaranya yang penting Anda kuasai adalah cash flow management itu. Cash flow management. Saya ada cerita, nggak apa-apa lah hari ini ngadongeng saja. Saya dulu pada saat jadi mahasiswa saya sudah bekerja di perusahaan trading ya. Saya kebetulan di posisi manajer general affair. Jadi saya langsung bahkan sebelum lulus ya, masih mahasiswa, saya sudah harus langsung menerapkan ilmu-ilmu tentang cash flow. Ya, jadi dari pencatatan ya harian itu yang namanya jurnal, ada namanya buku jurnal ya. Buku jurnal itu dicatat tiap hari, kegiatan yang dilakukan tiap hari, kuantitasnya gitu ya, kualitasnya gitu. Kuantitas misalkan kegiatannya apa aja, berapa banyak, nanti berapa biaya yang harus dikeluarkan. Setidaknya sampai situ, itu rutin tiap hari ya, dicatat, namanya di buku jurnal. Di semua lini kan, kalau saya di manajer urusan umum ya, manajer general affair, juga membawahi divisi-divisi teknis. Jadi divisi teknis itu harus mencatat kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan hari ini, termasuk perencanaan sebelumnya ya, itu sudah dibuat. Nah secara realnya kegiatan hariannya itu dicatat ya, dicatat, kemudian dilaporkan ke kita, kemudian kita masukkan ke dalam
cash flow management. Dicatat kegiatannya apa saja. Pokoknya asal dicatat aja, digabung semua. Itu namanya jurnal. Ya, dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, itu tiap hari dicatat seperti itu. Pokoknya masuk saja dulu gitu. Nah, dari catatan rinci harian itu atau jurnal tadi ya, kemudian nanti direkap. Direkapnya ke dalam buku besar namanya. Ya, buku besar. Bukan bukunya yang besar sebetulnya, tapi ini semacam rekapitulasi dari buku jurnal, ya, dari jurnal tadi gitu. Jurnal ini kan dari journey, journey itu kan catatan harian, ya, bukan diary, bukan gitu. Nah, kalau diary mah itu mah untuk pacaran gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan non formal. Nah, kalau ini kan formal bisnis, jadi dicatat dalam journey atau jurnal, namanya buku jurnal. Nanti direkap ke dalam buku besar. Buku besar. Nah, di dalamnya itu diklasifikasikan, ya. Misalkan divisi ini, divisi ini, divisi ini, ya. Kemudian nanti dikelompokkan, ini loh pengeluaran, ya. Kemudian ini loh penerimaannya, gitu ya. Barangkali ada benefit ya yang diperoleh gitu ya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau pemasukan gitu kan. Itu kan satu hal yang memang alaminya begitu. Ketika ada biaya-biaya yang dikeluarkan biasanya ya itu akan ada pemasukan-pemasukan, akan ada penerimaan-penerimaan atau benefit gitu. Nah, itu di buku besar itu sudah mulai dimasukkan. Ya, dimasukkan sehingga di dalam akuntansi dikenal ada yang namanya T-tabel ya. T-tabel, aktiva, pasipa gitu ya. Aktiva ini berkaitan dengan penerimaan-penerimaan ya. Pemasukan-pemasukan. Nah, sementara pasipa ini berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran atau biaya-biaya. Nah, antara aktiva dan pasipa ini harus balance ya. Setiap hari ini sama orang akuntansi harus dinolkan. Ya, dibuat tabel kemudian harus dinolkan. Ya, dinolkan itu harus maksudnya dibuat balance, nilainya itu harus sama dengan nol antara yang dikeluarkan dengan yang diterima atau pemasukan. Di aktiva dan di pasipanya itu nanti harus balance. Nah, ketika tidak balance gitu, maka laporan akuntansi itu salah. Dan biasanya kalau berkaitan dengan lembaga perbankan ya, kalau bekerja di bank ini tidak mampu membalancekan antara aktiva dan pasipa, Anda didenda loh. Anda didenda, Anda harus bayar. Makanya tidak heran nih ada cerita teman-teman yang baru bekerja di bank misalkan ya, pulangnya malam jam 10 malam baru pulang ya. Padahal mungkin sebetulnya jam 3 jam 4 sudah pulang ya, tapi kadang-kala malam baru pulang itu, kadang-kala ngelembur. Nah, sering cerita teman-teman itu, saya bilang, saya tanya kenapa Anda kok pulangnya malam-malam ngelembur terus. Dia pernah cerita, Kang Iwang katanya, saya kan tiap hari harus menolkan ini rupiah gitu. Jadi harus harus balance sheet ya, ada sheetnya, ada itunya, lembarannya. Harus membuat balance antara aktiva dan pasipa. Ketika tidak sama dengan nol, itu akan dieksekusi, saya harus membayar denda. Jadi tiap hari itu harus selalu nol, gitu ya. Mungkin nanti kalau Anda sudah ada yang kerja di dunia perbankan ya, itu kerjaan harian itu. Anda harus menolkan ya antara pengeluaran dengan pemasukan. Ini gambaran umum saja lah, nggak apa-apa. Jadi saya ingin memberikan reorientasi gitu ya, berkaitan dengan mata kuliah, kita dengan mata kuliah ini. Termasuk kalau sekarang sudah banyak ya akuntansi ya pakai aplikasi begitu ya. Tetapi prinsip-prinsipnya Anda harus paham. Nah, di cash flow ini justru ini basicnya Anda nanti bisa sampai ke akuntansi perbankan. Gitu ya. Akuntansi perbankan. Jadi kalau itu tidak ada mata kuliahnya, mungkin bolehlah diskusi ya. Anda awal-awal bekerja di bank masih bingung, datanglah ke saya gitu.
Kalau awal-awal ya Pak, diskusi Pak, ini nggak ngerti tentang ini, boleh lah gitu ya. Kalau misalkan malu ke orang lain, misalkan boleh tanya saya gitu, diskusi ya. Siapa tahu saya kapan-kapan bisa ngajuin kredit ke bank ke Anda gitu ya. Gitu misalkan begitu. Nah, kemudian kalau ngomong-ngomong pinjaman, saya pernah ada mahasiswa bimbingan saya. Ya, nah, kenapa malu bukannya ngasih bunga yang rendah ke saya? Pak, gimana ya Pak ya? Katanya ini ternyata bunganya lagi tinggi, katanya gitu ya. Sampai kata saya nggak apa-apa kan, Anda mah bukan pengambil keputusan gitu. Iya, tapi kan pas setidaknya katanya saya bisa memberikan bunga yang relatif lebih rendah, kata gitu. Ini ada cerita seperti itu, ya nyantai aja, kita profesional, kata saya. Gitu. Nah, itu nggak apa-apa, ngalir ngidul lah, esensinya ya seperti itu ya. Jadi betapa pentingnya Anda menguasai tentang cash flow. Ya. Nah, ini kan di planning. Nanti di organizingnya bagaimana melakukan pengaturan-pengaturan ya untuk melaksanakan kegiatan usaha itu. Jadi pengaturannya bukan hanya internal ya. Tapi bisa juga dengan pihak luar. Ya kan? Bukan hanya satu disiplin ilmu, mungkin dengan disiplin ilmu yang lain. Bukan hanya satu divisi dalam perusahaan, tapi banyak divisi gitu ya. Nah, itu di dalam prakteknya harus mulai diorganisasi oleh Anda ya. Nah, setelah diorganizing, maka kemudian nanti diaktuasikan ya, diaktualisasikan, dilaksanakan, dieksekusi di lapangan ya. Nah, dengan adanya planning yang sudah dibuat, maka eksekusi di lapangan itu akan lebih terarah ya. Jadi mengenai kegiatan apa saja yang harus dilakukan, kemudian kontak dengan siapa, berkomunikasi dengan siapa, biaya berapa besar, kemudian volumenya segala macam, itu kan sudah ada di planning. Jadi Anda tinggal melaksanakan saja apa yang sudah direncanakan di dalam planning perencanaan ya. Nah, kemudian Anda laksanakan sejauh Anda keep terhadap apa yang sudah direncanakan, sejauh Anda bisa memegang teguh apa yang sudah direncanakan, maka diharapkan kegiatan usahanya atau prosesnya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, di situ pentingnya perencanaan, ya. Soal kemudian nanti di lapangan ada dinamika, wah ternyata ini belum tercover di perencanaan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi setidaknya secara sebagian besar itu sudah direncanakan dengan baik. Artinya apa? Dinamika itu akan jadi bahan masukan nanti ya. Di tahap evaluasi nanti ya, akan jadi bahan masukan bagi perusahaan agar perencanaan itu ke depan bisa lebih baik lagi. Mungkin pada saat ini belum disusun dengan detail, dengan akurat gitu ya. Nanti dengan adanya praktek eksekusi di lapangan itu akan ada masukan-masukan. Ya, masukan-masukan. Oh, ini kurangnya begini. Ya, di anggaran misalkan begini, oh teknis ini pilihannya bukan ini, misalkan kalau yang ini misalkan tidak efektif, tidak efisien gitu. Mungkin kalau kasus seperti ini maka teknisnya harus begini, misalkan gitu. Nah, nanti itu akan lanjut di proses selanjutnya namanya controlling ya. Di controlling itu dilakukan pengendalian ya, pengendalian dari kegiatan usaha termasuk mengatasi berbagai kendala dan dinamika-dinamika yang ada pada saat melaksanakan kegiatan usaha gitu. Nah, dari situ, dari controlling terakhirnya nanti akan dievaluasi. Evaluasi itu kan kita akan teknisnya sudah baik dan benar, yang sudah direncanakan dan yang dilaksanakan di lapangan gitu ya. Apakah secara ekonomi ini sudah efisien gitu ya, atau belum gitu ya, atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan misalkan di dalam perencanaan. Nah, itu nanti muncul di evaluasi. Jadi evaluasi ini akan menjadi feedback ya, muter balik gitu, umpan balik, kembali ke belakang, kembali ke planning lagi. Jadi nanti para direksi, para pengambil keputusan itu akan melakukan pembenahan
ya. Pembenahan kembali dimulai dari planning, ya. Sehingga perencanaannya dari waktu ke waktu akan terus semakin baik. Nah, itu fungsinya manajemen, ya. Nah, berkaitan dengan manajemen cash flow ini, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan. Ini Anda bisa lihat komponen cash flow. Ini esensi ini loh rekan-rekan yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Anda disuruh membuat cash flow, ya, aliran kas misalkan di perusahaan, ya, di perusahaan lah misalkan secara profesional, tolong dibuatkan cash flow misalkan untuk kegiatan umum di kantor misalkan, ya, atau mungkin secara khusus proyek-proyek gitu, ya, tolong dibuatkan cash flow-nya gitu, ya. Maka Anda harus langsung saja ingat kata Pak Iwang, kalau nyusun cash flow itu komponennya cash in-nya, cash out-nya gitu, ya. Financial evaluation, kemudian incremental net benefit flow gitu. Jadi kan ini bahasa Inggris semua, jadi terkesannya rumit padahal sederhana, ya. Cash in ini uang masuk gitu aja, ya. Sesuatu yang masuk, khususnya uang kan rupiahnya di situ. Bisa berupa apa itu uang cash gitu, ya, atau mungkin bisa sertifikat, ya, atau apapun itu, ya, bisa barang, ya. Yang penting itu bisa dijadikan pemasukan, ya. Misalkan begini, kalau barang hasil sitaan karena tidak bisa bayar, misalkan seseorang yang berutang ke kita, maka itu disita. Nah, barang sitaannya itu bisa jadi milik kita. Nah, itu dianggap sebagai harta yang kita harta lancar yang kita miliki dan bisa kita jual sebagai komponen yang akan menambah pemasukan, ya. Cash in itu uang masuk. Oke, itu satu, ya. Kemudian yang kedua, cash out. Ini sebaliknya. Cash out itu uang keluar. Kalau uang keluar itu artinya biaya-biaya yang harus dikeluarkan, yang harus dibayarkan, ya, untuk membayar barang atau jasa, ya, atau kewajiban-kewajiban lainnya kepada pihak lain, ya, yang berkaitan dengan kita. Pihak lain ini bisa mitranya, ya kan? Ya, kemudian bisa ke lembaga perbankan, bisa ke pemerintah, ya, misalkan berkaitan dengan pajak dan lain sebagainya, ya. Nah, itu cash out. Jadi uang keluar atau biaya-biaya, ya. Nah, kalau cash in dan cash out-nya itu sudah tersedia, ya, datanya, maka kita akan melakukan langkah berikutnya berupa financial evaluation. Jadi evaluasi kondisi keluar masuk uang. Apakah uang masuk lebih banyak daripada uang yang keluar gitu, atau sebaliknya. Itu bahasa gampangnya, bahasa prakteknya. Tapi sebetulnya evaluasi ini lebih lanjut lagi, ya, bukan, ini kan ilmiah, ya, ilmiah. Jadi Anda sebagai seorang mahasiswa itu, ya, bukan hanya sekedar uang masuk uang keluar, ya, bukan itu sebetulnya, ya. Kalau itu mah orang tidak sekolah juga bisa, ya. Tapi Anda sebagai mahasiswa atau nanti sebagai sarjana, ya, harus ngerti dari uang masuk dan uang keluar, ya, dengan berbagai komponennya di dalamnya. Itu Anda bisa melakukan evaluasi, ya. Evaluasi sejauh mana ini kelayakan, ya, dari kegiatan yang dilaksanakan, baik kegiatan umum kantor, ya, maupun kegiatan khusus. Kegiatan khusus apa? Kegiatan khusus misalkan proyek-proyek gitu, ya. Nah, itu harus paham betul. Nah, berkaitan dengan financial evaluation ini, saya kan sudah menyampaikan walaupun terbatas, ya. Ada misalkan profit. Nah, itu parameter-parameter, ya, yang biasa digunakan di dalam financial evaluation. Ada selain profit itu ada profitabilitas, ya, ada rentabilitas, ada BCR atau RCR gitu, ya. RCR gitu. Kemudian ada
payback period, ada break even point, bahkan kalau lebih lanjut Anda pelajari ya ada HPP misalkan. Ada HPP lebih lanjut Anda bisa pelajari ke MAP ya, mutually exclusive alternative project gitu. Misalkan begini, ada project A, ada project B. Kita akan memilih dari project A dan project B ini mana yang feasible ya, mana yang layak untuk diambil, mana yang layak untuk dilakukan. Atau kita akan mencari kombinasi ya project ya gabungan dari project A dan project B gitu. Oh ini ternyata dari A ini keunggulannya ini loh yang bisa dipakai, dari B ini loh yang bisa dipakai, sehingga nanti ya apa itu kombinasi antara kegiatan-kegiatan dari project A dan project B ini itu sebagai alternatif ya, kegiatan usaha yang dilakukan yang diharapkan nanti bisa memberikan keuntungan yang lebih besar, yang lebih baik ketimbang hanya melaksanakan kegiatan project A saja atau project B saja. Nah itu sampai ke sana ya. Nanti barangkali mau riset map juga boleh gitu ya. Misalkan Anda riset nanti tentang map gitu ya, boleh, supaya pada saat Anda bekerja ngerti dulu teh cara mengkaji map teh begini gitu ya. Bisa lah, bisa didiskusikan ya, bisa dipikirkan ya untuk dijadikan riset. Jadi kalau maksud saya begini, pada saat Anda menyusun tugas akhir atau skripsi, jangan yang ecek-ecek ya. Cari yang paling canggih gitu, cari yang paling rumit gitu maksud saya. Betul memang pada saat nyusun skripsinya mungkin Anda babak belur, tapi ada hikmah di balik Anda babak belur ya menyusun skripsi, nanti ilmunya itu melekat ya. Jadi ketika misalkan ini map belum diajarin, cuma diajarin profit saja, profitabilitas, HPP. Jadi pada saat kerja ya hanya itu saja yang Anda ketahui. Ketika misalkan ada tuntutan pekerjaan, Anda harus memilih, misalkan kata bos Anda harus memilih, atau Anda jadi bosnya sendiri gitu ya, memilih mana ini project A atau project B yang harus dilakukan, atau kombinasinya antara A dan B. Nah itu kan kenyataan di lapangan seperti itu gitu. Jadi kalau Anda sudah nulis deskripsi misalkan ya, itu dulu saya pernah ya studi tentang map misalkan gitu ya, untuk project apa gitu ya, dengan project apa, maka ketika Anda bekerja itu sudah punya gambaran, enteng gitu, kerjanya enteng. Wah tenang deh, saya dulu pernah nyusun skripsi seperti itu. Jadi orientasinya bukan hanya penting mah ringan, penting mah saya cepat selesai, bukan itu teman-teman. Kalau hanya itu maka ilmunya dangkal ya. Mendingan cari yang rumit gitu, yang kompleksitasnya tinggi gitu ya. Sehingga nanti ketika Anda masuk ke dunia kerja, apakah Anda sebagai wirausahawan jadi bosnya sendiri, atau misalkan Anda bekerja pada perusahaan lain, Anda sudah paham betul, siap betul gitu. Sehingga dengan relatif mudah Anda nanti bisa melaksanakan pekerjaan itu dengan lancar. Itu harapan saya. Sebab saya merasakan sendiri seperti itu, ya. Nah, itu di financial evaluation. Baru nanti terakhir ada namanya incremental net benefit flow. Jadi sebetulnya aliran keuntungan lah, ya, gitu aja. Jadi aliran keuntungan naik turunnya itu seperti apa? Nah, incremental ini kan naik turun ya. Incremental ada increasing, ada decreasing kan gitu dari incremental itu. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan kenaikan atau penurunan namanya incremental. Jadi nanti ada decreasing, ada increasing. Increasing meningkat, decreasing menurun. Itu mah sudah hal yang lumrah dalam kegiatan usaha. Ada saatnya untung, ada saatnya rugi, ya namanya hidup ya, namanya usaha. Nah itu oleh Anda digambarkan bagaimana naik turunnya net benefit ini kan keuntungan, ya. Benefit bersih itu artinya benefit, net benefit ini ya. Net benefit ini adalah benefit bersih. Benefit bersih itu benefit
atau penerimaan yang bersih. Bersihnya itu sudah dikurangi biaya-biaya segala macam. Pokoknya sudah bersih aja. Nah, kalau net benefit ini berarti sama dengan profit, ya. Net benefit sama dengan profit. Tapi hati-hati, benefit ini bukan profit, ya. Ini tolong dipahami, benefit ini penerimaan, ya. Profit ini keuntungan. Ini rekan-rekan sering keliru ini kalau di ujian komprehensif atau di tugas akhir ditanya benefit sama profit suka ketukar-tukar gitu ya, suka kebalik-balik ya. Benefit ini penerimaan, kalau profit keuntungan, ya. Tapi kalau net benefit artinya penerimaan bersih. Yang dimaksud penerimaan bersih ini penerimaan yang sudah dikurangi biaya-biaya. Semua biaya tidak terkecuali sudah dikurangkan terhadap penerimaan. Itu namanya net benefit. Artinya apa? Artinya itu adalah profit. Mohon dipahami ya. Kalau net benefit sama dengan profit boleh. Ya. Maksudnya benar gitu ya. Net benefit sama dengan profit, betul. Tapi kalau benefit sama dengan profit salah. Ya, itu yang dimaksud dengan net benefit. Flow ini aliran. Jadi nanti setelah ada uang masuk, ada uang keluar, ya intinya ya. Kemudian ada financial evaluation, ya. Anda akan mengetahui naik turunnya itu alirannya, aliran kas, ya. Naik turunnya aliran kas itu akan dapat diketahui dari komponen incremental net benefit. Dari situ Anda tinggal ngontrol aja. Nanti dilihat coba di kolom itu apakah ini positif ini uangnya gitu ya. Apakah negatif? Nah, kalau negatif kan ada tanda negatif atau biasanya di dalam kurung ya. Jadi dalam keuangan itu kalau ada angka rupiah dikurungin gitu ya. Nah, disimpan di dalam kurung artinya itu negatif. Ya, artinya itu defisit gitu kalau dikurungin ya. Itu sudah standar internasional seperti itu. Ya, kalau tidak ada tanda negatifnya biasanya dikurungin, itu artinya defisit. Nah, Anda tinggal ngecek saja ya. Nah, karena dalam cash flow ini kan tidak hanya satu kali, tidak hanya satu hari, tapi dari tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun kan ada itu tuh dibuat ya. Dibuat di dalam programnya, di dalam Excelnya dibuat sampai bisa bertahun-tahun sebetulnya ya. Bisa tiap hari dibuat di situ. Ya. Jadi Anda akan mengetahui nanti perkembangan tiap hari itu loh. Perkembangan tiap hari, naiknya, turunnya, apakah surplus, apakah defisit gitu. Bisa kelihatan ya. Sampai kapan misalkan Anda harus misalkan membayar utang ya. Kemudian pada posisi mana misalkan ternyata usaha Anda ini menguntungkan, ya kan? Kemudian pada saat mana Anda ini harus membayar cicilan gitu ya. Pada saat mana misalkan Anda mengetahui bahwa usahanya ini sudah break even point gitu ya. Itu akan kelihatan ya. Kelihatannya di mana? Kelihatannya di incremental net benefit flow. Oke, nah 4 komponen inilah rekan-rekan yang mohon dicamkan, diingat-ingat. Ini adalah komponen utama di dalam penyusunan cash flow ya. Jadi kalau saya suruh coba buat cash flow, maka komponen ini tidak boleh ada yang terlewat, harus semua dimasukin. Nah, umumnya ya penyusunan cash flow ini dibuat di dalam Excel. Ya, saya berharap rekan-rekan sudah menguasai Excel ya. Tapi saya pernah nih nggak apa-apalah cerita. Pernah mendapat bimbingan ya orang kota Bandung. Ini nggak ngerti cara ngetik pakai Word aja nggak ngerti, Excel aja nggak ngerti. Kata saya, anak saya aja baru lahir sudah bisa lihat. Bukan hanya game saja yang harus dipelajari ya.
Tapi coba Word-nya, PPT-nya, Excel-nya dipelajari supaya pada saat nyusun skripsi bisa ya. Nah, bukan hanya sekedar ngetik, tapi di situ kan ada program yang pahami. Gitu maksud saya. Nah, tidak mungkin tidak terjadi lah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang nggak ngerti cara menggunakan Excel. Nah, sekarang menggunakan Excel apa itu fasilitas ya yang bisa dimanfaatkan pada si ya tampilan, rumus-rumus dan sebagainya ada di situ semua. Nah, selain itu memang sudah tersedia ya aplikasi-aplikasi. Ya kalau sudah tersedia mah gampang, tinggal entry saja. Tetapi prinsip-prinsipnya Anda harus tetap tahu ya. Tetap harus tahu yang ada dalam aplikasi itu seperti apa sehingga ketika salah maka Anda bisa mengoreksi di sisi mana ini salahnya. Ya, jangan tergantung ke aplikasi. Ketika aplikasi itu hilang, Anda masih bisa bekerja ya dengan Excel. Gitu ya. Oke, sebelum saya masuk ke manajemen cash flow, saya membuka kesempatan dulu supaya ini clear ya. Clean and clear ya. Bagi rekan-rekan berkaitan dengan cash flow ini. Silakan ada yang mau tanya? Sudah jelas nggak? Oke, jelas ya. Oke, yang lain? Ada yang belum jelas? Soalnya maaf ini ya. Maaf, kemarin masih ada loh yang tanya berkaitan dengan tugas gitu. Padahal saya berulang-ulang, silahkan bertanya. Nah, ketika sudah mepet-mepet masih tanya tugas, makanya tidak saya jawab, males gitu. Kenapa nggak ditanya dari awal-awal gitu? Berulang-ulang saya berikan kesempatan supaya jelas. Kemarin saya tidak respon itu ya, karena di forum ini ya di room ini sudah saya jelaskan, bahkan saya feedback ke Anda apakah sudah jelas atau belum. Nah, ini bagi rekan-rekan yang merasa belum jelas, silahkan ditanyakan. Oke, kita sambil jalan ya. Nah, ini komponen ini rekan-rekan ya yang harus Anda mengetahui apa yang ada di dalam cash in, apa yang ada di dalam cash out. Bentar ya. Ini hilang ya? Iya, Pak. Bentar. Kok ini bunyi ya? Padahal di sini sudah saya off. Masih berisik nggak? Halo. Nah, ini. Sudah enggak, Pak. Ini kayak berisik gitu ya?
Ya, Esok Pak, masih dikit ya, Pak. Esok dikit. masih? Udah enggak? Udah Pak, aman. Oke. Aman ya. Siapa? Tuh, tapi ini nih. You lost like tuh. Bentar ya. Ya, malum lah online koneksi. Bentar, sambil kita oprek lagi supaya tampil lagi ya. Jadi esensinya seperti itu. Jadi rekan-rekan harus paham apa yang harus apa yang ada di dalam cash in. Jadi pos-pos apa saja yang dimasukkan ke dalam cash in, ya. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dimasukkan ke dalam cash in, ya. Kemudian kegiatan apa yang dimasukkan ke dalam cash out. Itu saja, modalnya dari situ. Ya, database-nya dari situ. Jadi dari cash in dan cash out. Dengan modal cash in dan cash out itu, maka Anda bisa menyusun aliran kas selanjutnya. Bentar, salah. Oke lah, nggak apa-apa, kita masuk saja pada materi utamanya ya, ke manajemen cash flow ini. Coba rekan-rekan perhatikan di layar. Ya. Di sini ada ini program Excel ya, program Excel. Ini ada komponen nomor, kolom ya. Kolom nomor. Mungkin nanti kalau dalam project mah di atasnya dikasih nama project apa gitu ya. Kemudian lokasinya di mana, nilai projectnya berapa gitu ya. Kemudian penanggung jawabnya siapa, boleh lah di judulnya, silahkan ya. Itu mah apa namanya, bumbunya ya. Jadi judul-judulnya dilengkapin, silahkan. Nah, saya langsung saja pada esensi sebuah cash flow. Ya. Jadi yang pertama-tama Anda buat di sini adalah kolom nomor. Ada Romawi 1, Romawi 2, kemudian ada Romawi 3. Ya. Nah, kemudian ada kolom komponen. Yang dimaksud adalah komponen cash flow. Di Romawi 1 itu ada cash in. Ya. Di Romawi 2 ada cash out. Kemudian di Romawi 3 incremental net benefit. Ya, incremental net benefit. Nah, apa yang tidak ada? Coba saya tanya. Kan saya sudah ini test case saja. Tadi kan saya sudah jelaskan komponen cash flow. Apa yang tidak ada komponennya? Ada yang mencermati? San? Iya Pak. Ini Coba apa yang tidak ada? yang ketiga tadi itu, yang warna biru masalah. Apa? Jangan warna biru, udah nggak ada judul komponen warna biru. Deh, saya tes case aja. Aduh lupa, saya kan jadi lupa sih tadi inget Pak. Cash in kan ada ya, cash in sudah ada. Not incremental ada. Information Pak. Nah, itu dia. Jadi caranya di sini insert. Di sini berarti tulis ya. 3. 3-nya apa?
finansial, biar gede deh. Financial evaluation. Nah, nanti Anda buat lagi di sini baris-barisnya. Oke, berarti yang di bawah nomor 4. Betul gitu ya? Nah, ini ada tukang daging ayam nih berisik. Oke, rekan-rekan ya, jadi kita praktik aja. Pertama ketik cash in. Oke, sudah. Jadi kan caranya gitu, cash in. Atau gini caranya, ini dihapus dulu deh supaya ngerti caranya. Nah, delete. Delete. Dan 3, 4. Ini cara-cara tahapannya supaya Anda ngerti cara nyusun cash flow. Nah, komponennya kan tadi saya bilang ada 4. Sambil main-main aja deh, nggak apa-apa. Nah, ada 4. Cash in, cash out, kemudian financial evaluation. Ya, ini di bold juga. Nah, kemudian terakhir incremental benefit atau boleh diketik net benefit supaya konsisten kasih flow. Nah, di sini ada tanda positif dan negatif. Ya. Nah, ini. Jadi pertama-tama Anda susun ini cash in, cash out, financial evaluation, dan incremental net benefit. Oke. Kemudian Anda lihat di sini proyeksi nih. Proyeksi ini di sini bulan. Ya. Boleh Anda ganti di sini. Misalkan jadi hari. Ya. Kalau hari berarti hari pertama, hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Boleh Anda ganti di sini menjadi minggu, boleh. Atau kita bikin garis miring, minggu. Atau bisa juga tahun. Gitu. Tuh. Ya, tinggal nanti Anda pilih bulan, misalkan ada bulan di sini boleh. Nah, tapi kan kita tidak boleh menulis begitu semua karena nanti bingung. Ya, bingungnya apakah ini teh hari, minggu, bulan, atau tahun, gitu ya. Kita kembalikan saja misalkan bulan aja. Jadi satuannya bulan. Jadi ini bulan pertama, bulan kedua, 3, 4, dan seterusnya. Ini setahun kan, 12 nih. Kemudian boleh terus. Apakah ini boleh dipanjangin terus? Boleh, sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian Anda tulis tahun, berarti ini tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Silakan. Mau hari juga Anda boleh buat satuan hari, ya. Walaupun banyak gak apa-apa lah, Excel ini kan bisa sebanyak-banyaknya ke sana. Tapi kalau Anda membuat dalam satuan hari, maka kontrol Anda tiap hari ini dengan mudah bisa dilakukan. Kontrol terhadap apa? Kontrol terhadap manajemen perusahaan secara keseluruhan, atau bisa juga manajemen dari proyek, ya, manajemen proyek yang dilakukan. Itu. Jadi silakan Anda buat sesuai kebutuhan. Bisa dipahami? Bisa Pak, siapa? Oke. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, cash in-nya ini harus diisi. Ya. Apa itu?
komponen. Komponen di cash in apa saja? Anda buat lagi row, ya, insert. Tapi warnanya dibedain supaya tidak bingung. Warna clear aja, no fill. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya kan sudah memberikan contoh cash in itu apa. Cash in itu ada penerimaan ya atau payment dari customer. Ada receipt bank loan ya, ada tabungan, ada share holder investment. Itu pertemuan kemarin. Nah, ini kayaknya kurang deh. Insert. Terlalu itu ya. Nih, ini yang kemarin ya. Dimasukin ke sini. Muat nggak? Nah, cuma 1-2-nya ini. Ini dihapus. Pertama kan penerimaan ya. Kemudian resep bank. 3 tabungan. 4 shareholder. Nah, tinggal nanti penomorannya di sini ya. 1.1 itu 1.2 1.3 1.4 mana ini dilebarin. Tuh kan, maksudnya 11 ini bagian nomor 1 bagian dari cash in. 1.1 kan Romawi 1 di sininya ya. Nanti kalau di 2, 21, 22 dan seterusnya. Di 3, 31, 32 dan seterusnya kalau ada ya. Nah, ini sudah kita masukkan penerimaan payment. Penerimaan atau payment. Kalau ada lagi nanti masukkan di nomor berikutnya. Mungkin di sini 15. Saya bilang DSB saja dan sebagainya. Ini tidak. Oke ya, cash in-nya sudah. Nah, kemudian biasanya di sini jumlah. Kan jumlah uang masuknya itu berapa? Jadi ketiklah jumlah. Oke. Jadi untuk komponen cash in sudah masuk ya, rekan-rekan ya. Nah, apakah cash in itu sama tiap project? Tentu akan berbeda-beda, tergantung dari proyeknya, tergantung dari kegiatannya, ya, akan beda-beda, gitu. Nah, tentu saja nanti Anda menyesuaikan di sini. Kalau yang tidak ada mah nggak usah dimasukkan, ya, yang ada saja, ya, yang masuk ke dalam kegiatan, ya, komponen cash in yang masuk ke dalam kegiatan. Tapi secara umum biasanya penerimaan itu seperti ini. Ya. Secara umum seperti ini. Jadi ini sebagai patokan umum saja. Tadi kan saya bilang cash in
Ini uang masuk. Penerimaan uang masuk, iya. Ya, pembayaran dari customer kan customer yang memberikan uang ke kita. Itu kan cash in. Ya, kemudian pinjaman bank. Nah, pinjaman bank ini kan uang yang kita peroleh dari bank pinjam. Begitu selesai kontrak, maka uangnya dikasih, apakah dalam bentuk cash ataukah dalam bentuk transfer, ya masuklah uang itu ke kas kita, ya jadi cash in. Nah, kemudian tabungan juga itu yang ada di kita, bukan di orang lain, jadi cash in. Ya, kemudian shareholder investment, ada orang berinvestasi, kemudian modalnya itu dikirim ke perusahaan kita, jadi kita menerima uang kan dari investor itu. Nah, itu juga cash in. Oke, dan lain sebagainya. Mungkin ada komponen lain ya yang tidak masuk di sini, nggak apa-apa. Nanti tinggal dimasukkan saja. Maka Anda tinggal menjumlahkan di sini. Anda kelihatan di ini kursornya di kolomnya kelihatan nggak? Kelihatan kursornya? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Nah, dalam manajemen cash flow ini jangan manual karena kan kita sudah pakai Excel ini. Maka Anda buat di sini rumus jumlah. Jumlah ini kan dari sini sampai sini untuk cash in ya. Nah, tutup, enter. Di sini ada 0 ya, kelihatan. Karena di atasnya belum ada angka-angka. Coba kalau Anda masukkan angka dalam satuan jutaan, misalkan 5 juta. Ya, kemudian ini pinjaman dari bank misalkan 100 juta. Tabungan misalkan 3 juta. Ada investasi misalkan 500 juta. Tuh, otomatis ya. Jumlahnya otomatis. Jadi dibuat program di situ. Dibuat program, jadi cash in-nya ada 608 juta. Jadi dalam satuan juta. Harus sama ininya, satuannya. Ya. Nggak boleh beda-beda. Yang 1 juta, yang 1 miliar misalkan. Nggak boleh, harus semua seragam. Apakah satuannya 1000, apakah satuannya juta, apakah satuannya miliar, misalkan. Harus sama semua. Ya, supaya tidak salah. Nah, saya tanya, apakah Anda ngerti nggak cara memasukkan komponen cash in? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke, termasuk ini angka-angkanya nih, sudah saya berikan contoh. Ya, nah cash in sudah selesai. Kemudian berikutnya kita akan ngisi cash out. Cash out ini biasanya banyak karena berkaitan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, insert lagi. Nah, seperti biasa di sini kita ketik dulu 21 nih. Di pertemuan kemarin cash out-nya, kalau ini kasusnya langsung ya. Bentar, saya copy dulu. Cash out-nya di sini. Ini edit lagi, nomornya kan sudah ada. 1, pembelian barang. Yang kedua, biaya operasional harian. Yang ketiga, loan repayment. Yang keempat, dividen. Yang kelima, pajak dan retribusi. Ini langsung saja kalau ini komponennya ya, tidak di breakdown antara biaya tetap dengan biaya variabel. Nggak usah seperti itu pula. Langsung saja ke kegiatan boleh ya, supaya tidak membingungkan. Ya.
nanti numberingnya 21, 22, 23, 24, 25. Ini supaya seragam. Mana sini? Oh, ini ada titiknya. Nah, udah rapi kan? Nah, cash out. Karena cuma segitu untuk cash outnya, jadi ini dihapus. Di dalam akuntansi nggak boleh ada space yang potensial ini bisa disalahgunakan. Ketentuan dalam akuntansi seperti itu. Jadi tidak boleh menyisakan, seperti DSB ini kan harus diisi ya. Atau kita boleh tambahkan di sini DSB. Barangkali ada yang lainnya. Salah. Nah, di sini oke, biar seragam 26. Sebetulnya nggak boleh ya, nggak boleh ada DSB gitu. Tapi maksud saya ini penjelasan, barangkali ada komponen lain ya yang bisa ditambahkan selain yang sudah disebutkan di atas. Kalau saya ditutup misalkan sampai pajak dan retribusi, jadi seolah-olah hanya itu saja dalam cash out, padahal masih banyak ya. Itu disesuaikan dengan kegiatan proyeknya. Di sini jumlah seperti biasa, rekan-rekan ketik. Oke ya. Oke, saya jelasin dulu pembelian barang atau purchase. Ya. Nah, pembelian barang itu namanya beli, tentu kita mengeluarkan uang. Jadi uang itu alirannya dari kita ke luar. Cash out kan? Oke ya. Kemudian biaya operasional, namanya biaya itu tadi saya bilang ini harus dikeluarkan ya oleh diri kita, oleh perusahaan ke luar untuk operasional harian. Juga cash out, uang yang keluar. Ada loan repayment. Loan ini kan pajak tadi, repayment pembayaran kembali pajak, apa itu kredit. Jadi pembayaran kembali kredit. Kenapa komponen ini ada? Karena di atas kan ada. Nih receipt. Ya, receipt bank loan. Ya, pinjaman bank. Jadi kalau pinjam itu sudah pasti kita harus mengembalikan. Ya, harus mengembalikan. Nah, loan repayment ini adalah uang pinjaman dari bank yang diperoleh ya. Ini harus dikembalikan ke mereka, bukan berarti dari bank hari ini dimasukkan ke kita, hari ini harus dikeluarkan lagi oleh kita, bukan begitu. Si pinjaman itu, si kredit itu kan digunakan, ya kan, dijadikan modal oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya. Nanti diharapkan aktivitas ini menguntungkan. Nah, sehingga nanti pengembalian ke banknya itu dibayar dari keuntungan yang diperoleh. Kan ada jangka waktu ya pinjaman ke bank. Misalkan dalam kesepakatannya bisa 5 tahun, misalkan bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, tergantung kepada kontrak kesepakatan ya yang dibuat antara kita dengan pihak bank. Kan dari usaha ini ada keuntungan dan itu bisa dikembalikan. Nah, pengembalian pinjaman ke bank itu ada dua. Yang pertama adalah prinsipal, namanya pokok, ya. Jadi pembayaran pokok. Nah, kemudian yang kedua interest. Interest ini bunga.
ya. Jadi bunganya tergantung dari yang disepakati oleh pihak bank. Misalkan berapa persen per tahun. Misalkan per tahunnya 12%, maka kita harus membayar bunganya adalah 12% dari nilai pinjaman. Ya, 12% dari nilai pinjaman. Nah, nilai pinjamannya ini kan satuannya tahun. Ya. Satuannya tahun, 12% setahun, berarti 1 bulannya 1%. Jadi kalau kita mau bayar cicilan, tinggal pokok ditambah bunga. Kalau tiap bulan mau bayar, berarti 1% bunganya tuh. Kalau pokok itu tinggal dihitung. Misalkan pinjam 120 juta. Misalkan biar gampang aja. 120 juta untuk 1 tahun. Ada nggak ya sebenarnya? Adalah, dianggap ada saja. Ya, biasanya sih 5 tahun, 20 tahun gitu. Misalkan 120 juta untuk 1 tahun. Berarti kalau 120 dibagi 12 berarti 10 juta kan pokoknya sebulan. Prinsipalnya 10 juta. Nah, jadi cicilan ke banknya adalah 10 juta ditambah bunga. Bunganya kan 1%. 1% dikali 120 juta. Berarti berapa? 120 ya? Bentar. 1.200.000 Pak. 1.200.000. Ya, 1.200.000. Ya, berarti cicilannya tadi 10 juta ditambah 1.200.000. Berarti 11.200.000. Nah, misalkan di sini 11.200.000. 11.200.000 ini satuan jutaan. Jadi 11,2. Ya. Ini jangan koma, kalau di Excel titik ya. Nah, jadi ini loan payment-nya 11.200.000. Kalau pinjamannya durasinya cuma 1 tahun. Kalau 5 tahun tentu beda lagi. Kalau 5 tahun, kalau bunganya kan sudah jelas. Ya, kalau misalkan 1% 1 bulan, kalau 5 tahun berarti 60 kan? Gitu. Yang jadi masalah ngitung prinsipalnya. Kalau prinsipal 120 juta misalkan untuk 5 tahun, tentu lebih kecil lagi tiap bulannya. Jadi kalau 120 juta dibagi 60 tuh kan makin kecil lagi. Ya. Sum 120 juta dibagi 60. Tuh, jadi sebulannya cuma 2 juta. 2 juta tambah bunganya tadi, ya. Biasanya makin lama waktunya bunganya itu semakin kecil. Ya, makin kecil jatuhnya karena dari banknya biasanya begitu. Tapi waktunya lama, ya. Itu biasanya permainan di perbankan kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini contoh saja. Kemudian yang keempat, dividend payment. Nah, dividend ini kan keuntungan yang dibagikan. Karena ada apa? Karena ada investor nih. Shareholder investment. Jadi kan mereka itu investasi ada bunganya juga yang harus kita bayar. Ya, ada keuntungan, maksudnya keuntungan yang harus dikembalikan ke mereka. Mereka investasi misalkan 500 juta, di situ 500 juta ya.
500 juta. Nah, pada saat kesepakatan awal dengan mereka, ya, berapa mereka pihak perusahaan mau memberikan keuntungan kepada investor? Apakah 1% gitu atau 2% misalkan, ya, sesuai kesepakatan. Ya, kalau misalkan 1%, 1% misalkan per bulan, maka 1% dikalikan 500 juta. Ya, itu yang harus dikembalikan ke mereka. Gitu ya. Katakan di sini berapa ya? 2 juta lah misalkan ya, atau kalau 4 juta lah gampangnya. Ya, ini pembelian barang, misalkan pembelian barang 300 juta. Misalkan 50 juta. Pajak dan retribusi. Sekarang pajak dan retribusi. Kalau pajak kan ada ketentuannya, ya. Pajaknya berapa persen? Itu kan tergantung dari ketentuan pemerintah. Ada PBB-nya, ada pajak perusahaan dan lain sebagainya, ya. Ada retribusi. Retribusinya macam-macam, termasuk pungutan kebersihan, keamanan dan sebagainya, gitu ya. Itu juga kan harus dikeluarkan, jadi cash out. Katakan untuk pajak dan retribusi ini kan bulan, ya, biasanya dalam setahun, atau mungkin katakanlah pajaknya, maaf, misalkan berapa ya, 1 bulan dihitung-hitung, misalkan 1 juta deh. Itu terlalu besar, 1 juta lah biar gampang aja lah. Nanti realnya kan Anda tinggal masukin aja, ya. Nah, misalkan dan sebagainya 0, misalkan, ya. Ini juga 0 lah, misalkan tidak ada. Maka ada jumlahkan di sini, ya. Jumlahkan dari cash out. Jangan ada yang terlewat, disorot, diblok semua, tutup, enter. Oke. 366,2 juta dalam 1 bulan. Nah, itu sudah selesai ya, Anda sudah tahu ya berapa cash flow-nya. Cash out-nya. Nah, nanti financial evaluation tergantung Anda mau pakai apa. Misalkan financial evaluation 3.1. Di sini satuan rupiah 3.2 BCR. Bukan ya, udah cukup 2 misalkan. Silakan nanti ditulis. Nah, coba profit. Profit itu benefit atau cash in. Cash in-nya kan ini nih. Dikurangi cash out. Cash out-nya ini. Enter. Profitnya 241 juta ya, 241,8 juta. BCR ini kan B dibagi C. B-nya kan benefit cash in. Ini dibagi C-nya 1,7. Ini biar tidak membingungkan, format cell. Nah, numbernya 2 saja. Kan BCR lebih dari 1 layak ya. Ini 1,66. Dan lain sebagainya ya di sini 3.3 ini dan sebagainya. Tapi nggak ada rumus dan sebagainya. Ini mah untuk ini saja lembaran. Nah, ini delete saja. Misalkan cuma 2 parameter. Anda ngerti cara ngisi financial evaluation-nya? Ngerti nggak?
Paham, Pak. Oke. Kalau paham, kita lanjut. Ini karena waktu ini. Incremental net benefit. Nah, ini nih terakhir. Di sini kasih row. Nah, incremental net benefit biasanya tidak ada 41, nggak ada. Jadi yang dimaksud incremental net benefit ini tinggal di sini aja itu ini nggak usah deh. No border. Udah nggak apa-apa nanti bordernya. Ini langsung saja di incremental net benefit. Rumusnya string sum. Nah, sebetulnya ini mirip dengan profit. Ya, mirip dengan profit. Jadi cash in dikurangi cash out. Tuh. Tadi saya bilang net benefit ini sama dengan profit. Ya, jadi tinggal mindahin aja sebetulnya. Nah, ini untuk 1 bulan. Ya. Nah, posisinya bagaimana? Positif ya. Positif artinya bahwa aliran kas pada bulan pertama surplus 241 juta. Ya. Nah, kemudian misalkan pada bulan kedua ini masih 0, misalkan gitu ya, 0 semua di sini. Ekstrim misalkan gitu ya. Tinggal ini Ctrl C, Ctrl P. Ya, masih 0. Kemudian ini tiba-tiba pembeliannya bertambah 400 juta. Biaya operasional misalkan 50 masih tetap. Loan repayment-nya 11,2 masih. Dividennya 4 juta. Pajak retribusi misalkan 1, DSB-nya 0. Maka jumlahnya Ctrl C, Ctrl V, nanti bisa dirumus sebetulnya secara otomatis. Nah, ininya tentu di sini profitnya dihitung nanti ya. Dihitung BCR-nya tinggal copy saja. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Nah, lihat pada bulan kedua, pada saat penerimaan di bulan kedua nggak ada, pinjaman nggak ada, tabungannya misalkan masih ada deh, 3 misalkan gitu ya, supaya tidak ekstrim. Investasi tidak ada lagi, ya misalkan tidak ada investasi. Tapi pembelian ini karena lagi meningkat kegiatan usahanya, jadi pengeluaran banyak, pembelian barang ada 400, yang lain-lainnya sih tetap, ya. Jadi terutama untuk pembelian barang ini tinggi 400, ya. Jumlahnya kan meningkat untuk cash out-nya. Nah, financial evaluation-nya pada bulan kedua boro-boro untung ya, tapi negatif, gitu. Negatif. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang defisit. Ya, kalau ini surplus, kalau ini defisit. Nah, defisit. Nah, saya hanya ingin menunjukkan kondisi surplus dan defisit. Nah, surplus defisit. Jadi kalau tahu di bulan kedua ini bakal defisit, ya, maka apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan? Ya, bisa jadi ini penerimaan ini nih harus diupayakan ada. Kalau resep bank atau tabungan atau investasi, ya tabungan sama ini mungkin berjangka ini. Investment kan nggak mungkin tiap bulan, ya biasanya di tahun pertama misalkan gitu ya. Tabungan mungkin bisa ditambah, pinjaman bank kan nggak mungkin. Jadi yang bisa dimainkan nanti ini penerimaan yang harus ada, ya, sama tabungan mungkin ya, tabungan baik itu
terutama piutang ya, piutang dari pihak-pihak luar misalkan yang bisa ditambahkan ke sini ya, atau mungkin Anda menambah di 15-nya ini ya, di DSB-nya ini misalkan pinjaman lagi, pinjaman ke bank lain atau dari investment lagi bisa dilakukan di situ, tapi investornya berbeda gitu. Nah ini contoh ya. Jadi nanti aliran kas itu tinggal dibuat selisih aja ya. Di sini untuk kolom-kolom berikutnya akan diketahui. Ya, akan diketahui dengan Anda memasukkan angka-angka di sini, maka akan dapat diketahui. Ya, jadi caranya ini dibuat string sum rumus ini ya. Kemudian ini dikurangi ini. Enter. Tapi ini negatif. Jadi negatif, jadi kurang ya. Dan itu jadi positif ya. Harusnya nah gitu. Betul ya? Pada bulan kedua kita negatifnya 400, pada bulan pertama kita positifnya 200. Maka rumusnya seperti ini. Betul ya? Nah ini tinggal nanti ini Ctrl C. Terus ke sini Ctrl P langsung aja. Ya. Di sini dibuat rumusnya di sini. Ini Ctrl C, Anda blok dari sini tuh sampai ujung. Ctrl P ya, ini juga sama, Ctrl C, jumlahnya terus sampai ujung supaya otomatis nanti. Nah ini juga sama, rumus keuntungan, Ctrl C sampai ujung, Ctrl P. DCR kan juga sama, ini Ctrl C. Jadi Anda nggak usah ngitung manual. Nah, terus ininya juga sama. Ctrl C. Ini ke sini. Ctrl P. Bentar, ada yang ini rumusnya sih oke, tinggal nanti datanya aja ya. Datanya aja naik. Oke, kalau ini harus dirumus dicari selisih ya. Kayak tadi rumusnya kayak gini. Jadi nanti caranya kalau ini ini di situ. Jadi ini rumus lagi, caranya string sum. Nah dibuat selisih lagi. Ya, ini ya. Nanti dikurangi yang di bingung. Nah langsung ini dikurangi ini. Nah itu ya, masih tetap. Jadi tinggal masukin angkanya, nanti akan otomatis. Ini juga sama. Jadi prinsipnya begini, kalau rumus yang aliran kas ini, jadi ini dikurangi ini, ya nilainya sekian nanti. Ya taruh di situ. Kalau yang di sini, ini dikurangi ini, ya taruh di sini nanti. Ya. Nah, yang di sininya sama, yang ini dikurangi ini, gitu aja terus bergeser satu-satu. Ya, bergeser satu-satu ke sana sehingga nanti akan dapat diketahui dinamika angkanya. Kenaikan net benefitnya dari waktu ke waktu. Itu kira-kira. Nah, untuk mengetahui seperti apa gambaran incremental net benefitnya,
tentu di sini di kolom cash in ya, di kolom cash out ini harus diisi. Gitu ya. Nah, ini sebagai contoh cara mengisi saja dulu. Nanti saya tunjukkan satu kasus ya. Satu kasus sehingga di situ dari kasus itu Anda bisa mengetahui naik turunnya dari net benefit flow-nya itu. Ya. Ini saya hari ini hanya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat tabel cash flow, kemudian bagaimana cara memasukkan komponennya, cash in, cash out, financial evaluation sama incremental net benefit, kemudian memasukkan komponennya, ya kan, dari masing-masing, ini dimasukkan, ya, kemudian ini memberikan contoh saja, contoh parameter finansialnya, kemudian bagaimana aliran kasnya. Ini kan angka-angkanya ngarang, ini ngarang semua ini, contoh hipotetik saja supaya gampang, ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya saya coba sampaikan yang sesungguhnya ya dari salah satu kasus ya kegiatan usaha. Yang penting hari ini targetnya Anda sudah ngerti cara nyusunnya, cara memasukkan komponen, kemudian cara ngisi pos-posnya di dalam komponen ini, kemudian ngerti bagaimana memasukkan parameter finansialnya, terus ngerti secara rumus ya bagaimana membuat rumus agar nanti hitungannya otomatis gitu, tidak lagi manual dihitung satu-satu. Kalau di sini kan repot nanti kalau tiap hari hitung satu-satu riweuh gitu. Nah, ini maksud saya Anda bisa membuat secara otomatis dengan membuat rumus-rumus gitu ya. Nah, ini sebetulnya nanti bisa dirumus di bawah ini nih. Bisa dibuat rumusnya nanti di sini 0 di saya yang pertama, kemudian nanti berikutnya bisa secara otomatis rumus. Kalau tadi kan rumusnya ini kurangi ini gitu ya, kemudian peroleh inkrementalnya gitu. Jadi sebetulnya mungkin di sini nih ini 0 biasanya begitu, maka inkrementalnya string sum di sini ini dikurangi ini, benar nggak? Wah, salah tadi rumusnya. Ini dikurangi ini. Masih salah, tadi udah benar. Sum ini dikurangi udah benar kan? Sum ini dikurangi ini. Di depan D-nya Pak dikasih apa minus Pak. Oh iya, sorry, minusnya. Gitu ya. Tuh. Ini hapus. Jadi jangan di situ deh. Kalau ini naik turunnya boleh. Atau supaya tampilannya bagus, ini kan kosong seperti yang di kuning ya. Nanti ditulis di sini nggak apa-apa. Ya, misalkan begini. Nah, ini dipindahin ke bawah deh. Ini dipindahin, ini dihapus. Jadi sum ini kan ini dikurangi ini. Itu ya. Kemudian ini juga sama, Ctrl C, Ctrl P, ya. Nah, baru di sini incremental benefitnya itu maksudnya plus garing minus. Nah, di sini 0. Di awal ini kan belum ada naik turun kalau di awal 0. Jadi tadi di sini rumusnya ya. Jadi string sum ini dikurangi
turun negatif ini. Nah, gitu. Nanti ini kan ada nanti apa itu net benefitnya ya. Di sini net benefit. Nih net benefitnya nanti kan oleh Anda diisi nih, Anda tinggal copy saja Ctrl C. Set sampai ujung. Ctrl P. Ya. Nah, ini kayaknya tinggal copy juga Ctrl C. Set Ctrl P. Nah, ini nanti dengan sendirinya berubah. Ya. Asal ada angka, misalkan, tapi udah rumus nih di sini. Nanti begitu dimasukkan angka-angka, ini akan otomatis berubah ke sana, ya, naik turunnya. Oke, tapi nanti oleh Anda dicek lagi, bener nggak kalau ini sekian, oh ini sekian gitu ya. Jadi tetap aja kontrol untuk secara manual dilakukan. Nah itu kira-kira gambaran rekan-rekan bagaimana cara angka-angka hipotetik. Jadi kita tidak mendapatkan gambaran sesungguhnya dari sebuah kasus ya. Kasus usaha bisa macam-macam ya, bisa perikanan apapun, bisa bisnis apapun ya, tidak ada. Nah, tidak ada gambaran deal di sini. Jadi nanti gambaran dealnya kita akan coba melihat sebuah kasus ya, kegiatan usaha, misalkan kegiatan usaha perikanan, mau budidaya kah, mau pengolahan kah, ya apapun di situ. Nanti kita coba identifikasi cash in-nya, identifikasi cash out-nya, kemudian financial evaluation-nya, incremental net benefit-nya, surplus sama defisitnya, itu gambarannya, ya. Sehingga dengan real kita akan bisa mengetahui, ya, misalkan termasuk di sini financial net benefit-nya, misalkan break even point. Nanti akan ketahuan di break even point-nya pada tahun ini kan bulan. Pada tahun keberapa, misalkan hasil hitungannya 1,2. Misalkan break even point nih. Sama payback period dah, payback period. Pengembaliannya misalkan 1,2 tahun. Artinya satu tahun kemudian 0,2 kali 12. Jadi sekitar 1 tahun 3 bulan. Ya, jadi 1,2 itu sama dengan 12 bulan plus 3 bulan, 15 bulan lah kurang lebih, 15-16 bulan. Nanti kita akan ngecek bener nggak nih, misalkan ya, mana misalkan di sini PBP misalkan gitu ya, hitungannya tadi 1,2 tahun. 1,2 tahun itu sekitar 16 bulan ya. Jadi di sini di kolom 16 nih. Benar nggak bahwa di situ kita akan bisa membayar secara penuh ya dari pinjaman yang diperoleh. Jadi caranya gimana? Nanti akan ketahuan pada pada bulan ke-17 sudah 0 itu. Ya. Sudah 0 rupiahnya, tidak ada lagi rupiah yang harus dikeluarkan. Ya, untuk pengembalian pinjaman. Apakah pinjaman bank gitu ya, atau pinjaman investasi. Jadi di komponen ini nih, di komponen cash out ya. Di komponen cash out-nya mungkin di loan-nya ya. Di loan-nya ini kalau dari bank ini ya, pinjaman dari bank. Maka pada bulan ke-17 ini harus sudah 0, tidak ada lagi yang harus dibayar loan-nya ya, atau dividennya. Ya, dividennya gitu ya, berkaitan dengan pinjaman gitu. Ya artinya di situ sudah lunas. Nah, kecuali kalau misalkan mau dibuat skenario supaya lebih ringan. Ya, bunganya atau pokoknya ya, prinsipalnya dibuat kesepakatan baru supaya ringan, jadi tidak seperti tadi. Jadi pokoknya diperkecil, bunganya diperkecil.
nanti dibagi ke tahun-tahun berikutnya. Sehingga bisa aja dalam perkembangannya terus terisi gitu ya. Terus terisi tetapi dengan pokok dan pinjaman yang lebih kecil. Kalau ini kan ekstrim tadi, misalkan pokok sekian dibagi sekian bulan langsung ekstrim gitu kan. Tadi kan dalam jangka waktu berapa 5 tahun tadi misalkan gitu ya, atau mungkin yang dibuat 1 tahun kan lebih ekstrim ya, sehingga supaya meringankan beban perusahaan bisa saja strateginya pokok sama pinjamannya pokok sama bunganya itu dibuat kecil, buat kesepakatan baru kecil, sehingga tiap bulannya tidak terlalu besar gitu ya, jadi beban perusahaan. Itu mah soal dinamika nanti berkaitan dengan pihak perbankan atau investor. Itu kira-kira teman-teman ya. Sehingga dari cash flow ini kita akan bisa mengetahui mengenai langkah-langkah baik itu kebijakan, baik itu strategi maupun upaya-upaya yang dapat dilakukan ya supaya kegiatan perusahaan ini bisa terus berkesinambungan. Ya, dari keragaan cash flow ini yang barusan saya jelaskan. Mungkin kalau dibayar pokok langsung misalkan dalam setahun kan berat gitu ya, maka strateginya dilonggarkan gitu ya. Bahkan ada kebijakan bank ya, kebijakan bank kadangkala kalau pinjam ke bank itu dalam 2 tahun itu tidak membayar bunga ada ya, atau misalkan tidak membayar pokok dan bunga, bisa kebijakan seperti itu ya. Itu kebijakan-kebijakan biasanya untuk investor besar. Kenapa dalam 1-2 tahun itu tidak dikenakan bunga misalkan atau pokok sama bunga? Karena pada tahun-tahun itu perusahaan sedang melakukan investasi secara fisik, jadi belum menghasilkan, sehingga diberikan kelonggaran oleh pihak perbankan pada tahap investasi awal itu tidak harus membayar pokok atau pinjaman, atau hanya pokoknya saja yang dibayar. Ada kebijakan seperti itu. Tentu ini akan mempengaruhi nanti keragaan keuangan ya, cash flow yang ada dalam perusahaan. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi dari keragaan seperti ini akan bisa dipetakan mengenai kebijakan, strategi dan upaya-upaya apa yang harus dilakukan ya, agar perusahaan ini bisa terus berkesinambungan. Oke. Sudah waktunya lewat, nggak apa-apa. Bonus. Oke rekan-rekan, itu barangkali yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan penyusunan cash flow ya, walaupun hipotetik angkanya. Nanti kita akan berikan contoh yang konkret. Ya, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Silakan. Mau nanya dikit, itu yang silakan. Di incremental net benefit itu plus minus itu maksudnya apa ya? Yang di paling bawah itu Pak? Nah, plus minus ini kondisi keuangan. Apakah plus ataukah minus? Kalau plus ini artinya surplus, ya, surplus kalau plus ini ya. Nah, kemudian kalau defisit minus ya. Jadi kalau kondisi di sini coba lihat. Kondisi di sini sih minus ya. Minus 221 juta. Artinya kondisi keuangan sedang defisit. Betul ya? Betul. Nanti kalau berikutnya misalkan ada penerimaan di sini, penerimaan misalkan berapa? 500 lagi misalkan. Tuh, kan otomatis ya. Tadi kan sudah dibuat rumus. Penerimaan tiba-tiba ada 500 juta loh masuk. Ininya apa? Lihat tandanya. 36,8 positif kan? Artinya kondisi keuangan ini aman. Surplus di sini. Sedangkan kalau di sini negatif.
Ngerti nggak? Itu maksud positif negatif seperti itu. Jadi kalau di sini ngerti ya? Oh ini bahaya ini pada bulan kedua ini kita kekurangan uang nih, harus ngutang kemana kan gitu ya? Gitu. Oh ternyata pada bulan ketiga ini ada pemasukan 500 juta. Alhamdulillah di sini positif surplus. Jadi bisa jajan deh di sini. Jadi kayak Anda aja lah cash in dan cash out dari orang tua. Waduh ini nggak punya uang ini makan pakai Indomie aja. Ya jangan yang mewah-mewah nasi padang gitu ya. Sampai nanti bulan berikutnya nih masuk ini penerimaan dari orang tua. Setelah dimasukin alhamdulillah di bulan itu uangnya surplus deh, bisa nonton deh, bisa ngajak pacar gitu. Karena kondisinya surplus. Ngerti ya Sen ya? Ya baik Pak, ngerti Pak. Jadi plus minus itu gambarin kondisi perusahaan ya Pak. Jadi ya, yang net benefitnya positif tapi belum tentu plus minusnya surplus gitu ya Pak ya. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi yang kita lihat surplusnya ya. Nah, kalau surplus kan bisa saja udah alokasikan buat tabungan deh, saving ditambahkan kan gitu, bisa begitu kan? Gitu. Kalau negatif, nah ini negatif ini harus kita antisipasi gitu. Ya ini kan sebetulnya bisa dibuat model dari awal, ini buat perencanaan dari awal berat seperti ini gitu ya. Ini direncanakan nanti bulan sekian nih ada pemasukan. Ini nanti ada pemasukan lagi loh dari investor pada bulan ke-13 misalkan di sini nih. Dia mau invest lagi 500 juta. Coba lihat tuh di sini sudah otomatis keluar ya. Surplus ini aman nih setidaknya gitu. Nah, tinggal ditambahkan saja komponen-komponen biaya lainnya ya. Misalkan berikutnya biayanya cuma 200 misalkan ya. Coba kontrol C. Blok ke sini sampai sini. Tuh kan naik turun ya kelihatan ya. 200 terus negatif karena di sini tidak ada penerimaan gitu. Negatif. Oh ini alhamdulillah di sini positif ini. Berikutnya negatif ini bahaya ini nih. Sampai pada bulan ke-12 tapi ketika ada invest lagi 500 surplus lagi. Jadi kita bisa memprediksi kondisi perusahaan. Seolah-olah kita jadi dukun keuangan gitu ya. Jadi di perencanaan bisa dibuat seperti ini. Nanti realnya tinggal dimasukkan aja komponen-komponen itu seperti apa. Apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Gitu ya. Nah, jadi ini cara penyusunan termasuk membuat rumus-rumus ya secara otomatis. Gitu San, ada yang lain? Silakan yang mau bertanya. Bapak, maaf, saya izin bertanya. Silakan. Ya. Untuk biaya operasional harian itu emang harus harian atau misalkan kalau proyeksinya bulan itu diganti jadi bulan ya Pak? Ya bisa aja, penting mah biaya operasional lah ya. Nah kalau misalkan dalam satuan hari ya harian. Ini harian dalam sebulan kan maksudnya begitu. Tadi kan saya sudah bilang ya, jadi satuannya harus sama ya. Satuannya sama, misalkan kalau rupiah semua jangan rupiah ya dolar gitu. Kalau mau dolar semua, rupiah semua. Pertama satuan mata uang. Yang kemudian satuan waktunya, mau hari-hari, mau bulan-bulan. Karena di sini bulan misalkan ya, maka satuannya harus bulan semua. Ya, bunga bulan, pajak harus dalam satuan bulan, dividen juga di breakdown ke dalam bulan. Semua satuannya harus sama, nggak boleh beda-beda. Nanti kalau beda-beda keliru. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain masih ada? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, saya kira dicukupkan materi untuk manajemen cash flow yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau tidak masih belum paham bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya saya akan coba nanti memberikan contoh-contoh kasus. Termasuk ada tugas nanti satu kali lagi untuk rekan-rekan ya kan, membuat cash flow management, tetapi dari kasus yang real. Ya, yang real.
mungkin begini bisa berupa perencanaan ya, sebetulnya perencanaan dari kegiatan yang real. Misalkan ada studi kasus ya, memang real kegiatannya, kemudian Anda membuat planning ke depan, planning keuangannya, misalkan kapasitas produksi ditingkatkan, misalkan gitu. Maka bagaimana gambaran cash flow-nya gitu ya, selama rentang waktu berapa tahun, misalkan 10 tahun, 20 tahun misalkan. Gitu ya. Oke, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ya, banyak kesalahan. Kalau tidak ada saya tutup. Jangan lupa absen diisi ya. Oke, dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sama-sama. Wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya, saya